Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi kembalikan teman Aldelia kepada orang tuanya. Puluhan warga binaan menderita penyakit kulit di Lapas Padang. Antisipasi pohon tumbang dan dahan patah di Jalan Nasional Ruas Padang Solo. Pemerintah Kota Padang potong dan singkirkan pohon itu di jalur Sitinjau Lawi. Karena masih di bawah umur, R yang berusia 10 tahun, teman sekolah Aldelia sebagai terlapor, yang diduga penyebab meninggalnya Aldelia karena tubuhnya terbakar di sekolah hingga 80%. Akhirnya dikembalikan ke orang tuanya alias tidak bisa diproses hukum. Hal itu diutarakan Kapolres Pariaman AKBP Andrianaldo Ademi di Mapores Pariaman. Menurutnya, hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu pasal dalam undang-undang itu menegaskan, jika terduga pelaku masih di bawah usia 12 tahun, tidak dapat diproses hukum dan wajib dikembalikan kepada orang tuanya. Kisah Aldelia yang mengalami luka bakar hingga 80% pada tanggal 28 Februari lalu, hingga saat ini masih belum jelas ujungnya. Penyebab tewasnya murid kelas 4 SD ini masih diselidiki. Padahal, polisi pada awalnya sangat serius mengungkap kasus ini. Mulai dari memeriksa para teman korban hingga melakukan olah TKP. Namun sekian waktu berlalu sejak meninggalnya Aldelia di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Tidak ada seorang pun yang menjadi tersangka, termasuk guru yang dinilai lalai dalam mengawasi kegiatan gotong royong anak muridnya di sekolah. Yang saya hormati Bapak Kapolres, masih 10 tahun, belum cukup 12 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 1, yaitu anak yang belum cukup 12 tahun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita kembalikan ke orang tua karena umurnya belum 12 tahun. Kalau umurnya lebih dari 12 tahun dan belum cukup 18 tahun, itu bisa kita lakukan diversi karena ini perintah hukum. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Aldelia disiram bahan bakar minyak ke tubuhnya oleh temannya ketika kegiatan gotong royong di sekolah. Api dari pembakaran sampah diduga menyambar tubuhnya hingga menyebabkan luka bakar 80%. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Puluhan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang, setiap pekannya ada saja yang terjangkit penyakit kulit skabies atau kudis. Mereka mengalami gejala gatal dan tumbuh benjolan kecil-kecil di bagian tubuh seperti selajari dan di bagian tubuh lainnya. Setiap hari, rata-rata pasien yang berobat ke Klinik Pratama Lapas Padang berjumlah 30 orang. Separuhnya merupakan pasien dengan keluhan penyakit kulit. Selebihnya berbagai keluhan penyakit seperti flu, infeksi saluran pernapasan atas, dan penyakit lainnya. Penyakit kulitnya lebih kurang sih, hampir di bawah itulah. Rata-rata dalam sehari yang berobat berapa gitu? Dalam sehari sekitar 20-30 orang. Kami bukakan dari pagi sampai sore. Jadi pelayanan pagi memang sampai jam 11 kami bikin. Tapi kami tetap standby di sini karena kegiatan lainnya kadang membawa narapidana berobat keluar rumah sakit. Kepala Lapas Muaro Padang juga membenarkan banyaknya warga binaan yang menderita penyakit kulit. Hal itu diketahui karena pihaknya rutin memeriksa laporan kesehatan pasien yang berobat di Klinik Pratama. Untuk penyakit yang mendominasi dari warga binaan ini,
Kami juga sering mengontrol di lapangan. Kami melihat catatan dari tim medis kami lebih dominan ke penyakit kulit dan juga penyakit kesehatan lainnya seperti flu dan yang lainnya. Salah seorang warga binaan yang menderita penyakit jantung mengatakan sangat terbantu dengan adanya klinik di lapas. Pasalnya, penyakit yang dideritanya seringkali berdampak pada penurunan kesehatan seperti dada sesak dan badan seperti mati rasa. Pak, bisa ditanggulangi sakit saya, Pak. Misalnya tiba-tiba sesak nafas, Kak, bisa ditanggulangi di sini, ya lebih nyaman lah, Pak. Bapak sendiri menderita sakit apa nih, Pak? Jantung, Pak. Jantung. Sudah sering keluar di saat sakitnya kambuh? Sudah, Pak. Udah 3 kali lah, Pak. Munculnya penyakit kulit biasanya disebabkan faktor lingkungan yang kurang bersih dan kebersihan diri yang tidak dijaga dengan baik. Robiham melaporkan dari Padang. Pemerintah Kota Padang mengerahkan sebuah alat berat untuk mengevakuasi batang pohon yang berpotensi tumbang jika cuaca buruk di kawasan Lubuk Paraku, sekitar 20 km dari pusat Kota Padang pada Senin sore. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pohon tumbang dan dahan pohon yang patah, yang dikhawatirkan bisa menimpa pengendara yang melintas atau memacetkan arus lalu lintas. Selama kegiatan itu berlangsung, arus lalu lintas kendaraan dari Padang menuju Solo dan sebaliknya itu dihentikan sementara waktu agar petugas bisa leluasa menjalankan tugasnya. Dapat di daerah Lubuk Paraku menebang beberapa dahan pohon yang sudah dikhawatirkan akan menimpa para pengguna jalan dan masyarakat yang ada di lingkungan Lubuk Paraku. Kira-kira beberapa ruas jalan sudah kita bersihkan dan sudah tampak di bagian belakang itu sudah mulai bersih. Dan dahan-dahan yang dikhawatirkan tumbang itu sudah kita bersihkan juga. Selama ini, kawasan Lubuk Paraku di jalur Sitinjau Lawi dikenal rawan pohon tumbang dan longsor saat hujan deras yang memicu lalu lintas macet total. Alfi melaporkan dari Padang. Karena tidak ada pilihan, kaki-kaki kecil pelajar sekolah dasar 36, Kecamatan Sungai Limau, Padang, Pariaman ini, setiap hari harus melewati jembatan darurat yang membentang di aliran Sungai Batang Duku untuk sampai ke sekolah. Saat menyeberang, mereka harus melepaskan sepatu terlebih dahulu. Pasalnya, mereka harus menyeberangi 2 sungai kecil dengan lebar 2 meter. Setelah itu, baru mereka melewati jembatan darurat yang dibangun warga. Jembatan darurat ini dibangun untuk menggantikan jembatan permanen yang lama, yang telah ambruk akibat banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Senang nggak dengan adanya jembatan kecil ini? Ada, senang. Kenapa? Karena bisa lewat. Nggak ada takut lagi? Enggak. Tapi sepatunya kok dibuka? Di situ lewat nanti basah. Ya, terompa pun, sendal pun yang basah. Senang ya ada jembatan? Senang. Apalagi kalau ada jembatan, air pun tidak ada mengenai orang. Jembatan ini terletak di daerah Pilubang, Sungai Limau. Tak hanya murid dan guru yang memanfaatkannya, tapi jembatan darurat ini juga menjadi jalan pintas bagi warga untuk ke sawah dan ladang. Nggak ada jembatan, nggak ada penyeberangan. Apabila sungai meluap, ya nggak bisa kami keluar. Bagi pelajar, guru, masyarakat, ini nih, jembatan ini inisiatif kami aja. Masalah akan muncul
Jika arus sungai deras dan debit air tinggi, akibat daerah hulu sungai diguyur hujan lebat. Jika ini terjadi, maka dapat dipastikan tidak ada yang berani menyeberangi jembatan darurat itu karena sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.